Kepada media Denmark, Kevin Dix mengaku sudah dihubungi PSSI, kode gabung Timnas Indonesia makin kuat. Piala AFF 2024, Shin Tae-yong panggil 3 pemain senior untuk perkuat Timnas Indonesia. Mads Hilgers dan Liano Reijnders gabung Timnas Indonesia. Erick Thohir berucap, "Kita masih beda level dengan Australia dan Jepang." Usai ditahan Timnas Indonesia, Australia panggil pemain keturunan Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang akui kesulitan jelang lawan tim yang ditahan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kurang beruntung meski sudah unggul duluan. Mads Hilgers sebut FC Twente seharusnya menang lawan Fenerbahce. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kepada media Denmark, Kevin Dix mengaku sudah dihubungi PSSI, kode gabung Timnas Indonesia makin kuat. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Pengakuan tersebut disampaikan melalui media terkemuka asal Denmark, Bold. Kevin Dix memenuhi syarat membela Timnas Indonesia melalui jalur kakek dan nenek dari jalur ibu. Kakek dan neneknya berasal dari Ambon, Maluku. Kevin Dix sendiri bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi. Bakarbes merupakan marga yang terdapat di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dirinya mengaku bahwa PSSI menghubungi melalui agennya. Dirinya merasa sangat terhormat dengan hal tersebut. Sebenarnya dalam kurung PSSI pertama kali menghubungi melalui agen saya, ujar Kevin Dix kepada Bold. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar, karena mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, ujarnya. Kevin Dix mengaku bahwa Timnas Indonesia telah berkembang pesat. Dirinya senang dengan kehadiran para pemain keturunan yang datang ke skuad Timnas Indonesia. Namun dirinya belum bisa memberi keputusan akhir soal kesediaannya menempuh proses naturalisasi. Kevin masih memupuk impian untuk menembus Timnas Belanda senior di masa depan. Timnas Indonesia berkembang sangat-sangat pesat, ujar Dix. Dan semakin banyak pemain yang seperti saya yang memiliki darah keturunan. Mereka sebenarnya berpeluang lolos ke Piala Dunia kali ini. Dan mungkin lebih besar peluangnya jika lebih banyak yang datang. Saat ini masih terhubung dalam dialog dengan agen saya. Tapi kami harus melihatnya. Saya masih belum mengambil keputusan. Karena tentu masih menjadi impian untuk mewakili Belanda. Tapi saya juga harus realistis. Jadi, kami lihat saja apa yang terjadi, ujarnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open... Piala AFF 2024, Shin Tae-yong panggil 3 pemain senior untuk perkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memanggil Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Asumsi itu dimunculkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan.
Bung Ropan sapaan akrab Pangemanan menilai pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berpotensi memanggil 3 pemain senior untuk mengarungi Piala AFF 2024. Mereka ialah Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Nama-nama ini berpotensi dipilih karena Liga Thailand dan Liga Malaysia libur ketika Piala AFF 2024 bergulir. Sementara Liga Korea Selatan 2024 sudah memainkan laga terakhir mereka pada 24 November 2024. Jordi Amat bisa dipakai karena Liga Malaysia akan libur. Setidaknya ada 3 pemain senior yang bisa dipanggil. Selain Jordi, ada Asnawi Mangkualam yang bermain di Port FC dan Pratama Arhan di Liga Korea Selatan bersama Suwon FC. Kata Bung Ropan, nama-nama di atas akan dipadukan dengan personil Timnas Indonesia U23. Sekadar diketahui, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji memastikan pemain yang turun di Piala AFF 2024 adalah Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 turun di Piala AFF 2024 sebagai persiapan turun di SEA Games 2025 yang diadakan di Bangkok, Thailand. Tampil di markas Thailand tentunya bukan sesuatu yang mudah. Karena itu Shin Tae-yong yang juga dipercaya membesut Timnas Indonesia U23 akan mempersiapkan tim sebaik-baiknya. Ajang Piala AFF 2024 dijadikan ajang pemanasan sebelum turun di SEA Games 2025. Mas Hilgers dan Liano Reijnders gabung Timnas Indonesia. Erick Thohir berucap, kita masih beda level dengan Australia dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas Indonesia belum bisa dikatakan seimbang dengan Jepang dan Australia. Timnas Indonesia kini terus berupaya untuk memperkuat diri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menaturalisasi pemain. Terbaru, Timnas Indonesia kedatangan 2 pemain baru. Mereka adalah Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Kedatangan 2 nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir menilai skuad Garuda belum berada di level yang sama dengan tim kuat Asia lain seperti Jepang dan Australia. Hal tersebut didasari dari perbedaan jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini tercecer di urutan ke-129. Di sisi lain, Australia bertengger di peringkat 25 dan Jepang berada di posisi ke-16 dunia. Namun, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan Cina. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi 2 negara tersebut pada bulan Oktober ini. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Rafael Struijk DKK lalu dihadapkan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, jangan anggap kita lawan Australia atau Jepang dan tim lain, Timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mas dan Liano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, kata Erick Thohir. I think that the pain that's deep inside is what defines
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise. Usai ditahan timnas Indonesia, Australia panggil pemain keturunan Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia memasuki babak baru dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah awal yang kurang menggembirakan di grup C. Tim yang dijuluki Sochero-os ini mengalami kekalahan mengejutkan 0-1 di kandang sendiri melawan Bahiran pada 5 September 2024. Selanjutnya mereka terpaksa puas bermain imbang 0-0 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Hasil buruk ini berujung pada pengunduran diri pelatih kepala Graham Arnold. Federasi Sepak Bola Australia segera menunjuk Tony Popovich sebagai pelatih baru. Popovich yang akan menjalani debutnya melawan Cina pada 10 Oktober 2024 diharapkan dapat membangkitkan performa tim. Setelah itu ia juga akan memimpin Australia bertandang ke Jepang pada 15 Oktober 2024. Untuk dua laga tersebut, Popovich telah memilih 26 pemain termasuk Massimo Luongo, gelandang berpengalaman yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Massimo Luongo yang kini bermain untuk Ipswich Town di Premier League telah mencatatkan 45 caps dan mencetak 6 gol untuk timnas Australia. Meskipun sebelumnya menyatakan pensiun dari timnas pada Desember lalu demi fokus pada karier klubnya, Luongo kini siap untuk kembali bergabung dan memberikan kontribusi penting dalam sisa kualifikasi. Dengan kombinasi pengalaman dan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Luongo diharapkan dapat menjadi salah satu pilar kunci dalam upaya Australia meraih tiket Piala Dunia. Semangat baru dan harapan yang tinggi menyelimuti tim dengan Popovich di pucuk pimpinan saat mereka melangkah ke pertandingan-pertandingan penting mendatang. Pelatih Jepang akui kesulitan jelang lawan tim yang ditahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menilai memiliki kesulitan akan melawan Arab Saudi, tim yang ditahan timnas Indonesia. Jepang akan melawan Arab Saudi pada matchday ketiga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium. Jumat 11/10/2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi adalah tim yang ditahan timnas Indonesia dengan skor 1-1 pada matchday pertama grup C, di mana juga digelar di stadion yang sama. Menjelang melawan Arab Saudi, Hajime Moriyasu mengaku akan ada kesulitan bermain di kandang lawan. Ia menekankan masalah cuaca yang bisa mempengaruhi fisik pemainnya. Bagian tersulit adalah melawan panas, kata Hajime Moriyasu dilansir dari Nikkan Sport. Kuncinya adalah apakah kami dapat tampil baik dalam pertandingan yang berat secara fisik, ujarnya. Meski itu disadari menjadi halangan, Moriyasu telah menyiapkan antisipasi. Lebih lanjut, ia juga mempersiap taktik untuk memenangkan laga melawan Arab Saudi. Kami pernah mengalami kehilangan gol kemenangan karena satu kesalahan, kata Moriyasu. Kami perlu mempersiapkan taktik agar tidak melakukan kesalahan fatal, ujarnya. Saat ini Jepang memimpin klasemen grup C dengan 6 poin.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with Kurang beruntung meski sudah unggul duluan. Mes Hilgers sebut FC Twente seharusnya menang lawan Fenerbahce. Mes Hilgers menilai FC Twente seharusnya bisa menang atas Fenerbahce di matchday 2 Liga Eropa 2024 hingga 2025. Pertemuan kedua tim itu berkesudahan dengan skor 1-1 di Stadion De Grootscheveste, Enschede, Belanda Jumat (4 Oktober 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. The Tukers yang menguasai jalannya pertandingan berhasil mencetak gol lebih dulu lewat sundulan Michel Flap 28. Akan tetapi tim tuan rumah kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Dusan Tadic 71. Mes mengatakan FC Twente bermain cukup apik sepanjang 90 menit saat menjamu Fenerbahce. Namun sayangnya timnya gagal meraih penuh dalam laga tersebut. Saya juga merasa Anda dapat melihat dalam permainan kami. Kami bermain sepak bola dengan sangat baik, kata Mes dilansir dari channel YouTube FC Twente. Kami santai saat menguasai bola, merasa nyaman. Dan saya rasa kami seharusnya menang hari ini, tambah pemain timnas Indonesia itu. Kendati demikian, Mes mengatakan timnya memang tidak pernah memandang sebelah mata lawan, apalagi dalam Liga Eropa. Sebab ia menilai lawan FC Twente dalam ajang tersebut punya kualitas dan pengalaman seperti Fenerbahce. Tentu saja ini adalah pertandingan besar, tukas pemain berusia 23 tahun tersebut. Mes dalam waktu dekat akan memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berhadapan dengan timnas Bahrain di Bahrain National Stadium (10 Oktober) dan timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium (15 Oktober 2024). Up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kata manajer Bahrain jelang lawan timnas Indonesia, striker gacor andalan kami dalam pemulihan akhir akan kami hancurkan gawang timnas Indonesia. Manajer Bahrain Mahmoud Riyad mengungkapkan persiapan menjelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain akan menjamu timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis (10 Oktober 2024). Setelah itu Bahrain akan bertandang ke markas ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium 15 Oktober 2024. Untuk menghadapi timnas Indonesia dan Arab Saudi, Bahrain menggelar pemusatan latihan internal. Persiapan sudah dimulai kemarin tanpa kehadiran pemain Al-Qaldiyah untuk mengikuti Piala AFC. Selain pemain Manama yang akan bertandingan pada pertandingan putaran berikutnya di Liga Primer. Setelah itu semuanya akan masuk dalam daftar pemain timnas, kata Riyad. Lebih lanjut, Riyad mengungkapkan bahwa salah satu pemain yakni Ismail Abdul Latif dalam masa pemulihan akhir. Tim akan berangkat ke Arab Saudi pada 11 Oktober setelah pertandingan melawan timnas Indonesia. Semua pemain sudah siap sepenuhnya kecuali Ismail Abdul Latif yang masih dalam tahap akhir pemulihan, ujarnya. Ismail Abdul Latif adalah striker berpengalaman di timnas Bahrain. Pemain 38 tahun itu sudah mencatatkan 67 pertandingan. Selain itu, ia sudah mencetak 31 gol untuk Bahrain.
Sementara itu Bahrain pada Selasa dalam kurung 1 Oktober 2024 dikabarkan melanjutkan latihan tertutup untuk melawan timnas Indonesia.